Pernahkah Anda berpikir bahwa mungkin ada musuh di dalam diri Anda? Musuh yang tak terlihat, bersembunyi di pikiran Anda sendiri, yang menentukan apakah Anda akan kaya atau miskin. Kedengarannya absurd, bukan? Tapi itulah yang terjadi setiap hari, dan yang paling berbahaya adalah kebanyakan orang tidak pernah menyadarinya. Kebenarannya adalah bukan krisis, bukan pemerintah, bukan gaji, melainkan sebuah program diam-diam yang disebut paradigma yang menentukan batas hidup Anda. Ketika saya mulai menyadari kekuatan paradigma atas kehidupan seseorang, rasanya seperti saya telah menemukan musuh yang selalu ada bersama saya, tetapi tidak pernah saya lihat. Yang paling berbahaya adalah musuh ini tidak berteriak, tidak mengetuk pintu, tidak meminta izin. Ia bertindak dalam diam, di balik pikiran-pikiran yang Anda yakini sebagai milik Anda, tetapi sebenarnya telah ditanamkan sejak tahun-tahun awal kehidupan Anda. Sejak kecil kita menyerap kalimat-kalimat seperti, uang bukan tumbuh di pohon. Kita harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Bersyukurlah atas sedikit yang Anda miliki. Dan tanpa disadari, ide-ide ini berubah menjadi program internal yang memutuskan, tanpa sepengetahuan Anda seberapa jauh Anda bisa melangkah. Bayangkan sejenak berapa kali Anda menginginkan sesuatu yang lebih besar untuk hidup Anda. Kenaikan gaji, membuka bisnis sendiri, berinvestasi dalam sesuatu yang baru. Tetapi sebuah suara sunyi di dalam diri Anda langsung berkata, ini bukan untukku, terlalu berisiko, bagaimana jika gagal? Suara itu bukanlah akal sehat Anda, bukan diri Anda yang terdalam. Itu hanyalah paradigma yang mengulangi apa yang telah terukir di alam bawah sadar Anda. Rasanya seperti autopilot yang membuat Anda tetap di jalur yang sama, tahun demi tahun. Meskipun Anda mengatakan ingin mengubah arah. Itulah mengapa begitu banyak orang, bahkan setelah membaca puluhan buku self-help atau mengikuti kursus dan seminar, tetap terjebak dalam gaya hidup yang sama. Mereka percaya secara intelektual bahwa mereka mampu, tetapi paradigmalah yang memiliki kata akhir. Saya sendiri mengalaminya untuk waktu yang lama. Saya tumbuh di masa sulit, dalam keluarga yang selalu membicarakan tentang kekurangan uang, tentang perlunya merasa cukup dengan sedikit yang ada. Saya mendengar kalimat-kalimat seperti, bersikap realistislah, jangan berharap terlalu banyak, jangan bermimpi tinggi karena Anda bisa kecewa. Kata-kata itu masuk ke dalam diri saya tanpa saya sadari, membentuk persepsi saya tentang realitas. Ketika dewasa, sekeras apapun saya menginginkan kehidupan yang berbeda, di dalam diri saya ada pemrograman tersembunyi yang mengatakan bahwa kekayaan dan kemakmuran adalah untuk orang lain, bukan untuk saya. Ini membuat saya menerima pekerjaan yang saya benci hanya untuk bertahan hidup, percaya bahwa itulah maksimal yang bisa saya capai. Mungkin Anda dapat memahami hal ini. Berapa kali Anda bangun untuk pergi bekerja yang tidak Anda sukai, merasa pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik, tetapi pada saat yang sama tidak dapat mengambil keputusan untuk berhenti karena rasa takut melumpuhkan Anda. Berapa kali Anda ingin berinvestasi dalam sebuah proyek, tetapi menyerah karena Anda merasa tidak memiliki kemampuan yang cukup. Perjuangan batin ini bukanlah kurangnya keberanian, bukanlah kurangnya kecerdasan, melainkan hanya paradigma yang mempertahankan wilayah yang dikendalikannya di dalam diri Anda. Yang paling ironis adalah, musuh tak terlihat ini tidak Anda pilih. Ia dibangun oleh percakapan keluarga Anda, pengalaman masa kecil, lingkungan tempat Anda tumbuh. Jika keluarga Anda selalu berhutang, ada kemungkinan besar Anda akan mengulangi pola yang sama. Jika mereka selalu mengatakan bahwa orang kaya itu tidak jujur, ada kemungkinan besar Anda akan merasa bersalah hanya dengan berpikir untuk menjadi kaya. Begitulah cara kerjanya. Paradigma bahkan menentukan hubungan emosional Anda dengan uang, dan hubungan ini tercermin langsung dalam hasil Anda. Ini menjelaskan mengapa, bahkan di negara-negara yang berbeda, sebagian besar orang berakhir dengan masalah yang sama. Kekurangan uang, kekurangan waktu, hutang yang menumpuk, dan perasaan frustrasi yang terus-menerus. Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 70% orang hidup dari gaji ke gaji, selalu menunggu pembayaran berikutnya untuk bertahan hidup. Bukan kebetulan, ini adalah pemrograman kolektif. Paradigma tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga seluruh masyarakat. Langkah pertama adalah menyadari bahwa musuh ini ada. Tanpa ini,
Anda terus percaya bahwa hidup Anda adalah hasil dari keadaan, padahal sebenarnya adalah cerminan dari program yang berjalan di latar belakang. Ketika Anda memahami bahwa program ini bukanlah Anda, tetapi sesuatu yang telah diinstal di dalam Anda, maka terbuka kemungkinan untuk berubah. Dan inilah bagian yang paling membuat saya kagum. Paradigma bukanlah sesuatu yang permanen. Ia dapat diganti di program ulang, asalkan Anda bersedia mempertanyakan keyakinan Anda yang terdalam dan mengulangi pola baru sampai menjadi bagian dari Anda. Tetapi sebelum berpikir tentang bagaimana mengubahnya, Anda perlu mengenali di mana ia sudah beroperasi. Tanyakan pada diri Anda, kalimat apa tentang uang yang saya ulangi terus-menerus? Berapa kali saya mengatakan pada diri sendiri bahwa saya tidak punya waktu, bahwa saya tidak beruntung, bahwa saya tidak berbakat? Semua pernyataan ini hanyalah gema dari paradigma yang tak terlihat. Musuh yang paling berbahaya bukanlah yang berteriak kepada Anda dari luar, tetapi yang berbicara di dalam pikiran Anda sendiri dan, jika tidak ditantang, akan terus menentukan apakah Anda akan kaya atau miskin. Tubuh hanyalah cerminan dari apa yang terjadi di dalam pikiran. Banyak orang percaya bahwa mereka adalah korban dari keadaan eksternal, bahwa kelelahan mereka, kurangnya energi, kecemasan mereka adalah konsekuensi yang tak terhindarkan dari rutinitas, pekerjaan, atau masalah sehari-hari. Tetapi kenyataannya adalah bahwa kondisi-kondisi ini tidak muncul dari luar. Mereka hanyalah manifestasi fisik dari getaran yang Anda jalani. Dan getaran ini ditentukan oleh apa yang tertanam dalam alam bawah sadar Anda. Pikirkan bagaimana kita merespons ketika seseorang bertanya, "Bagaimana kabarmu hari ini?" Jawabannya hampir selalu datang dalam bentuk perasaan, "Saya baik-baik saja, saya tidak baik, saya lelah." Tidak ada yang mengatakan, "Saya berada dalam frekuensi getaran rendah," karena saya terlibat secara emosional dengan ide-ide negatif. Namun, itulah yang sebenarnya terjadi. Perasaan adalah bahasa yang mengungkapkan getaran yang dipancarkan tubuh, dan getaran ini adalah konsekuensi langsung dari paradigma yang mengendalikan pikiran Anda. Saya belajar dengan susah payah bahwa kita tidak dipaksa untuk tetap berada dalam getaran negatif. Selalu ada kemungkinan untuk berubah, tetapi perubahan ini membutuhkan kesadaran. Masalahnya adalah sebagian besar orang bahkan tidak menyadari ketika mereka sedang dikendalikan. Mereka bangun sudah cemas, mengeluh tentang kemacetan, tiba di tempat kerja dengan marah, pulang ke rumah dengan kelelahan, dan mengakhiri hari dengan mengulangi siklus emosi yang sama. Dan semakin sering ini berulang, semakin tubuh terbiasa dengan keadaan ini. Rasanya seperti dilatih untuk merasa tidak baik, dan kemudian orang tersebut percaya bahwa itu normal. Saya sendiri pernah mengalami fase di mana saya merasa tidak memiliki energi untuk apapun. Tidak ada penjelasan logis, bukan penyakit, bukan kurang tidur, melainkan hanya getaran tempat saya terjebak. Dan ketika akhirnya saya mengerti bahwa tubuh hanya mematuhi apa yang dipikirkan oleh pikiran saya menyadari bahwa saya memiliki kekuatan untuk berubah. Kesadaran ini membebaskan, karena membuat saya mengerti bahwa saya yang mengendalikan perasaan saya dan bukan orang lain atau keadaan. Berapa kali Anda membiarkan seseorang membuat Anda marah? Sebuah kata yang menyakitkan, sebuah kritik, dan tiba-tiba seluruh hari Anda terasa hancur. Tetapi pikirkanlah, siapa yang benar-benar mengendalikan ketika Anda bereaksi seperti itu? Bukan Anda, itu paradigma yang bertindak melalui emosi Anda. Pemahaman ini juga menjelaskan mengapa begitu banyak orang terjebak dalam siklus energi rendah, kesulitan keuangan, dan hubungan yang rumit. Tubuh hanya mengekspresikan apa yang sudah terpasang di pikiran. Jika Anda percaya bahwa Anda tidak akan pernah keluar dari hutang, perasaan yang menyertai pikiran ini adalah frustrasi, dan getaran yang dipancarkan tubuh Anda adalah kekurangan. Dan apa yang Anda tarik dalam frekuensi ini? Lebih banyak situasi yang menegaskan kurangnya uang. Ini adalah lingkaran setan yang hanya dapat diputus ketika Anda secara sadar memutuskan untuk mengubah cara berpikir dan, akibatnya, cara merasakan. Penelitian modern mengkonfirmasi hubungan antara tubuh dan pikiran. Studi menunjukkan bahwa orang-orang yang memelihara emosi negatif yang konstan, seperti kemarahan dan pesimisme,
memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan penyakit fisik sepanjang hidup mereka. Mereka yang memelihara rasa syukur dan optimisme tidak hanya hidup lebih lama, tetapi juga menunjukkan lebih banyak energi dan semangat dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan kebetulan, ini adalah sains yang membuktikan apa yang telah saya alami dalam praktik. Tubuh mematuhi perintah pikiran selalu. Saya biasa mengatakan bahwa semua uang, semua kesehatan, semua kemakmuran yang Anda inginkan sudah ada secara potensial. Energinya ada di mana-mana, sepanjang waktu. Yang menentukan apakah Anda akan mengaksesnya atau tidak adalah getaran yang Anda putuskan untuk jalani. Ketika Anda terpaku pada pikiran takut dan ragu, tubuh selaras dengan frekuensi ini dan secara alami menciptakan perilaku yang menjauhkan Anda dari kesuksesan. Di sisi lain, ketika Anda mulai merasa seperti sudah memiliki apa yang Anda inginkan, tubuh Anda selaras dengan getaran baru ini dan mulai melepaskan energi yang berlimpah. Pertanyaan besarnya adalah, apakah Anda bersedia untuk mengendalikan apa yang Anda rasakan? Atau akan terus membiarkan situasi eksternal menentukan getaran Anda? Ini adalah pilihan. Anda dapat membiarkan komentar negatif merusak hari Anda, atau Anda dapat memutuskan bahwa keadaan emosional Anda tidak untuk dijual, bahwa Anda yang memutuskan bagaimana Anda akan merasa. Ketika kesadaran ini tertanam, Anda menemukan bahwa Anda dapat mengarahkan tubuh untuk hidup dalam frekuensi kesejahteraan, kemakmuran, dan energi. Tubuh tidak berpikir sendiri, ia hanya merespons. Dan pertanyaan yang tersisa adalah, apa yang telah diresponsnya dalam diri Anda? Ketika Anda datang ke dunia, Anda tidak membawa serta filter sadar. Tidak ada pertahanan terhadap apa yang terjadi di sekitar Anda. Semuanya masuk langsung ke alam bawah sadar Anda. Seperti spons yang menyerap setiap kata, setiap perilaku, setiap emosi dari lingkungan tempat Anda tumbuh. Pada saat inilah paradigma mulai terbentuk. Anda tidak memilih bahasa yang Anda gunakan, kebiasaan yang Anda bawa, bahkan keyakinan paling dasar tentang apa yang mungkin atau tidak mungkin untuk hidup Anda. Semua itu diprogram di dalam Anda melalui pengulangan pengalaman masa kanak-kanak dan pergaulan dengan orang-orang di sekitar Anda. Jika Anda tumbuh di rumah tempat selalu dibicarakan kesulitan, tempat uang selalu menjadi masalah, tempat kalimat-kalimat seperti hidup itu keras dan tidak ada yang mudah, siapa yang lahir miskin akan mati miskin diulang-ulang, hampir tidak dapat dihindari bahwa ide-ide ini telah menjadi bagian dari Anda. Bukan karena itu adalah kebenaran mutlak, tetapi karena itu telah dicetak di alam bawah sadar Anda, bahkan sebelum Anda memiliki kemampuan untuk mempertanyakannya. Itulah tepatnya mengapa begitu banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka percaya bahwa mereka ditakdirkan untuk hidup dalam kekurangan, tanpa menyadari bahwa mereka hanya mengulangi pola yang tidak dipilih secara sadar. Saya ingat bagaimana keadaannya dengan saya. Selama masa kanak-kanak saya tumbuh di tengah percakapan tentang kekurangan uang, tentang bagaimana kita seharusnya merasa cukup dengan sedikit yang kita miliki. Setiap pengulangan ide-ide ini, alam bawah sadar, saya terus mencatat bahwa kemakmuran bukanlah untuk kita. Dan untuk waktu yang lama, saya hidup dengan mematuhi program ini, tanpa menyadari bahwa itu bukanlah milik saya, melainkan diwarisi dari lingkungan tempat saya dibesarkan. Ini membuat saya menerima keterbatasan seolah-olah itu wajar, seolah-olah itu bagian dari takdir saya. Kebenarannya adalah paradigma dibangun dengan cara ini, melalui pengulangan. Bayi mendengar pikiran yang sama setiap hari, melihat perilaku yang sama, mengamati kebiasaan yang sama, dan itu menjadi normal, sampai ia percaya bahwa tidak ada kenyataan lain. Jika keluarga menghargai pendidikan dan mendorong belajar, anak akan tumbuh percaya bahwa belajar adalah jalan yang wajar. Jika keluarga memiliki kebiasaan berwirausaha, anak akan tumbuh menganggap membuka bisnis adalah hal biasa. Namun, jika keluarga selalu hidup dalam hutang, anak akan tumbuh percaya bahwa hutang adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Ini bukan soal genetika, melainkan pemrograman mental. Carl Menninger dari Menninger Foundation pernah berkata bahwa lingkungan lebih penting daripada warisan genetika. Dan saya sangat percaya akan hal itu, karena saya telah melihat sendiri bagaimana
orang-orang dari latar belakang sederhana mampu mengubah hidup mereka ketika mereka mengubah lingkungan dan mulai menyerap ide-ide baru. Ibarat menanam benih di dua tanah berbeda. Di tanah subur, benih itu akan bermekaran, di tanah tandus, benih itu akan mati. Lingkungan tempat Anda tumbuh adalah tanah yang membentuk keyakinan pertama Anda. Sekarang pikirkan bersama saya, berapa kali Anda mendapati diri Anda mengulang kalimat orang tua Anda atau bereaksi terhadap situasi dengan cara yang sama seperti mereka? Berapa kali Anda menyadari bahwa Anda memiliki ketakutan, ketidakamanan, bahkan masalah keuangan yang sama dengan mereka? Ini bukan kebetulan. Ini adalah paradigma yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dan yang lebih menarik adalah Anda seringkali hanya menyadarinya ketika seseorang dari luar menunjukkannya. Sampai saat itu, Anda percaya bahwa cara hidup itu hanyalah normal. Jebakan besarnya adalah ketika kita mulai tumbuh dan mengembangkan kemampuan untuk berpikir sendiri, kita sudah diprogram. Paradigma sudah tertanam dan mulai memengaruhi cara kita menafsirkan setiap pengalaman baru. Anda mungkin bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik, tetapi pikiran Anda akan dibatasi oleh keyakinan lama yang sudah menguasai alam bawah sadar. Seperti mencoba menjalankan program baru di komputer yang penuh virus. Seberapapun Anda memasukkan sesuatu yang baru, sistem lama akan merusaknya dan mencegahnya berfungsi. Dan disinilah kuncinya. Tak satu pun dari itu adalah kesalahan Anda. Anda tidak memilih lingkungan tempat Anda dilahirkan. Anda tidak memutuskan keyakinan apa yang ditanamkan dalam diri Anda. Tetapi sekarang, sebagai orang dewasa, Anda memiliki tanggung jawab untuk mempertanyakan apakah program-program ini masih sesuai dengan tujuan Anda. Karena, mau Anda atau tidak, paradigma yang terbentuk di masa kanak-kanak inilah yang mengendalikan hasil Anda saat ini. Dialah yang menentukan seberapa besar Anda percaya bahwa Anda layak mendapatkannya. Jenis hubungan yang Anda terima, tingkat kesuksesan yang Anda anggap mungkin. Pertanyaan yang perlu Anda tanyakan pada diri sendiri adalah, apakah kehidupan yang saya jalani saat ini adalah hasil pilihan saya sendiri? Atau hanya cerminan dari program lama yang terpasang tanpa izin saya? Ketika Anda memahami bahwa sebagian besar keterbatasan Anda tidak dipilih secara sadar, tetapi diprogram, Anda mulai membuka ruang untuk kemungkinan baru, untuk memprogram ulang pikiran Anda dan membangun paradigma yang berbeda, yang selaras dengan kehidupan yang benar-benar Anda inginkan. Saya percaya bahwa saya ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan terbatas. Ketika saya bergabung dengan Korps Pemadam Kebakaran Toronto, saya merasa bersyukur. Seolah-olah itu adalah hal terbaik yang bisa saya raih. Tidak ada visi saya tentang sesuatu yang lebih besar. Pikiran untuk membangun bisnis global sangat jauh, sehingga terkesan tidak masuk akal. Dan inilah efek paling kejam dari paradigma. Ia membuat Anda menerima kenyataan yang kecil, seolah-olah itu satu-satunya yang mungkin. Ia tidak hanya membatasi apa yang Anda capai, tetapi juga membatasi apa yang berani Anda bayangkan. Berapa banyak orang yang Anda kenal yang bertahun-tahun belajar, berusaha, mengumpulkan pengetahuan, tetapi tetap mendapatkan hasil yang sama dengan penghasilan yang sama, menjalani rutinitas yang sama seperti biasa. Ini bukan karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sebagian besar tahu. Mereka telah membaca buku, menonton ceramah, memahami teori-teori tersebut. Tetapi ada jurang antara apa yang dipercaya oleh pikiran sadar dan apa yang diterima oleh alam bawah sadar sebagai kebenaran. Dan jurang inilah yang diisi oleh paradigma, memblokir setiap upaya perubahan. Saya sendiri sering berpikir, ya, ini masuk akal. Saya tahu saya bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Tetapi pada saat berikutnya, saya sudah melihat diri saya mengulangi perilaku yang sama seperti biasa. Kembali ke pekerjaan yang sama, menerima penghasilan yang sama, mempertahankan gaya hidup yang sama. Seakan-akan terjebak dalam lingkaran tak terlihat. Dan ini bukan karena kurang keinginan atau kecerdasan, tetapi karena paradigma selalu memiliki kata terakhir. Dan inilah sesuatu yang mungkin terdengar keras, tetapi perlu dikatakan, dunia penuh dengan orang-orang yang sangat cerdas, orang-orang dengan bakat luar biasa, yang namun tidak pernah mampu mengekspresikan seluruh potensi mereka.
Mereka hidup di bawah apa yang seharusnya mereka capai, bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena paradigma tidak mengizinkannya. Seolah-olah ada garis tak terlihat yang memisahkan apa yang Anda impikan dari apa yang benar-benar Anda yakini mampu Anda raih. Anda bahkan membayangkan kemungkinan yang lebih besar, tetapi ketika mendekati garis itu, sesuatu di dalam diri Anda berkata, "Ini terlalu berlebihan untuk saya." Dan kemudian Anda mundur. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar orang mempertahankan penghasilan yang hampir sama selama bertahun-tahun, dengan sedikit variasi tetapi tanpa lompatan besar. Ini terjadi justru karena paradigma mengendalikan cara kita menggunakan waktu, cara kita mengambil keputusan, bahkan cara kita bereaksi terhadap peluang. Berapa kali Anda telah melewatkan kesempatan karena rasa takut lebih besar, atau menerima sesuatu yang jauh lebih kecil dari yang Anda inginkan, hanya karena tampak lebih aman? Pilihan-pilihan ini bukanlah pilihan rasional, melainkan refleks dari program bawah sadar. Saya ingat bagaimana pada waktu itu saya merasa beruntung hanya karena memiliki pekerjaan tetap. Gagasan untuk menghasilkan lebih banyak uang, untuk berinvestasi, untuk berwirausaha, simply tidak tampak mungkin. Saya percaya bahwa begitulah cara hidup berfungsi. Bekerja keras, membayar tagihan, merasa puas dengan sedikit. Dan ketika seseorang berbicara kepada saya tentang kemungkinan yang lebih besar, saya berpikir bahwa itu adalah mimpi yang tidak nyata, fantasi yang disediakan untuk orang-orang yang berbeda dari saya. Tetapi sebenarnya bukan begitu. Saya hanya tidak mengerti bahwa saya sedang melihat dunia melalui lensa paradigma saya. Mungkin Anda sedang mengalami hal yang sama sekarang. Anda merasakan di dalam diri Anda bahwa Anda layak mendapatkan lebih, bahwa Anda mampu lebih. Tetapi setiap kali Anda mencoba mengambil langkah yang lebih besar, seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat menarik Anda kembali. Sesuatu itu adalah paradigma. Ia menciptakan penjara tanpa jeruji, sebuah sel tempat Anda bahkan tidak menyadari bahwa pintunya terbuka. Dan harga dari tidak berubah adalah menghabiskan hidup, mengulang hasil yang sama tahun demi tahun, percaya bahwa Anda sedang menjalani kehidupan sebaik mungkin, padahal sebenarnya Anda hanya mematuhi program tersembunyi. Yang paling tragis adalah banyak orang sampai akhir hayat mereka tanpa pernah menyadari hal ini. Mereka menumpuk frustrasi, penyesalan, dan berkata pada diri sendiri bahwa mereka tidak berhasil karena hidup itu keras, dunia itu tidak adil, padahal sebenarnya bukanlah dunia yang menghalangi mereka, melainkan paradigma yang mereka bawa tanpa mempertanyakannya. Dan jika ada sesuatu yang telah saya pelajari, tidak ada yang lebih mahal daripada membayar harga kehidupan yang tidak terjalani. Karena uang yang hilang dapat dipulihkan, waktu yang terbuang sia-sia tidak. Itulah kenyataan yang harus saya hadapi. Dan betapapun tidak nyamannya, itu juga yang membuka mata saya. Memahami bahwa paradigma itu membuat saya terjebak adalah langkah pertama untuk melepaskan diri dari siklus tersebut. Apa yang tampak mustahil bukan lagi takdir tetap dan menjadi hanya cerminan dari pemrograman yang dapat diubah. Dan disitulah tepatnya hidup saya mulai berubah. Saya menemukan bahwa paradigma bukanlah hukuman yang pasti, itu dapat diprogram ulang. Dan kunci untuk itu adalah pengulangan. Saya ingat membawa serta pemutar piringan hitam portabel bertenaga baterai, sesuatu yang hari ini tampak tak terpikirkan. Tetapi pada waktu itu adalah satu-satunya cara yang saya miliki untuk tetap berhubungan dengan ide-ide yang sedang mengubah hidup saya. Saya memutar piringan yang sama setiap hari, mendengarkan kata-kata yang sama berulang kali, seolah-olah saya sedang mencetak realitas baru di dalam diri saya. Orang-orang di sekitar saya mengira saya menjadi gila, karena tidak masuk akal untuk mendengarkan pesan yang sama berkali-kali. Tetapi saya tahu, meskipun tidak sepenuhnya mengerti, bahwa inilah yang sedang memprogram ulang pikiran saya. Pengulangan memiliki kekuatan yang banyak diremehkan. Pikirkan bagaimana Anda belajar berjalan, berbicara, atau menulis. Bukan dengan mendengarkan penjelasan sekali saja, tetapi dengan mengulang, jatuh, melakukan kesalahan, mencoba lagi, sampai itu menjadi alami. Paradigma adalah hal yang persis sama, serangkaian ide yang diulang berkali-kali sehingga menjadi kebiasaan otomatis dalam alam bawah sadar. Dan dengan cara yang sama seperti diciptakan, dapat digantikan. Hanya saja, untuk itu Anda perlu ketekunan,
Anda perlu bersikeras bahkan ketika tampaknya konyol, bahkan ketika pikiran lama Anda mencoba mengatakan bahwa itu tidak masuk akal. Melalui pengulangan, saya memahami perbedaan antara bekerja untuk uang dan menciptakan banyak sumber pendapatan. Saya percaya bahwa saya perlu berusaha secara fisik untuk setiap dolar yang masuk, tetapi keyakinan ini hanyalah penjara mental lainnya. Ketika saya mulai memprogram ulang paradigma saya mulai memahami bahwa uang tidak perlu hanya berasal dari kerja keras. Ada ribuan cara untuk menciptakan nilai dan dihargai untuk itu, banyak di antaranya berfungsi saat Anda tidur. Ini adalah ide yang bagi banyak orang tampak seperti mimpi yang jauh. Tetapi apa yang benar-benar menghalangi bukanlah kurangnya kesempatan, melainkan paradigma yang mengatakan bahwa ini tidak mungkin terjadi pada Anda. Saya sering mendengar orang-orang mengatakan bahwa pengulangan tidak berhasil, bahwa itu membuang waktu. Tetapi orang-orang yang sama ini tanpa disadari mengulangi setiap hari pikiran tentang kelangkaan dan kekhawatiran. Mereka mengulangi pada diri sendiri kalimat-kalimat seperti, "Saya tidak punya cukup uang, segala sesuatu semakin buruk, tidak mungkin mengubah hidup." Dan semakin mereka mengulangi, semakin mereka memperkuat program ini di dalam diri mereka. Jika pengulangan tidak dapat dihindari, masalahnya bukanlah apakah Anda akan mengulanginya atau tidak, tetapi apa yang Anda pilih untuk diulang. Saya ingat sebuah kalimat yang mulai saya gunakan setiap hari. Saya sangat bahagia dan bersyukur sekarang karena uang datang kepada saya dalam jumlah yang terus meningkat, melalui banyak sumber, secara terus-menerus. Saya mengulanginya puluhan, ratusan kali sehari. Pada awalnya, tampak dibuat-buat, tetapi seiring waktu gagasan itu mulai berakar di alam bawah sadar saya. Dan ketika itu terjadi, cara saya memandang uang berubah sepenuhnya. Apa yang sebelumnya tampak mustahil mulai menjadi alami. Dan jangan salah, perubahan ini tidak hanya terjadi dalam kaitannya dengan uang. Pengulangan ide-ide baru dapat mengubah setiap bidang kehidupan. Jika Anda terus-menerus merasa sakit, kurang energi, terjebak dalam hubungan yang beracun, semua itu adalah refleksi dari paradigma yang dapat diganti. Tubuh dan keadaan hanya mematuhi apa yang diperintahkan oleh pikiran. Jika Anda memasang perintah baru dan mengulanginya sampai menjadi dominan, mau tidak mau hasilnya akan berubah. Yang paling membuat saya terkesan adalah banyak orang percaya bahwa perubahan membutuhkan usaha yang sangat besar. Padahal sebenarnya semuanya dimulai dengan sesuatu yang sederhana. Mengulangi ide baru dengan tekun, seperti menanam benih. Pada awalnya, Anda tidak melihat apapun. Hari-hari berlalu dan tanah tampak sama. Tetapi, secara tak terlihat, akar-akarnya sedang tumbuh. Sampai suatu hari tunas muncul. Begitu pula dengan pemrograman ulang paradigma. Pada awalnya Anda tidak menyadari hasilnya, tetapi jika Anda terus mengulanginya, cepat atau lambat hasilnya akan muncul. Saya tahu bagi sebagian orang ini mungkin tampak aneh, bahkan naif. Tetapi ingatlah, praktik inilah yang mengubah hidup saya. Saya keluar dari pekerjaan di mana saya tidak melihat prospek untuk membangun bisnis yang memungkinkan. Saya mendapatkan lebih dari $100.000 di tahun pertama, tanpa memiliki pendidikan formal atau pengalaman bisnis. Ini tidak terjadi secara kebetulan atau keberuntungan. Ini adalah hasil dari pemrograman baru yang saya putuskan untuk pasang sendiri. Dan jika berhasil untuk saya, yang memulai tanpa apa-apa, itu juga dapat berhasil untuk siapapun yang bersedia mengulang sampai perubahan menjadi tak terelakkan. Jika ada satu hal terpenting yang perlu Anda ingat dari semua yang telah dijelaskan, itu adalah bukanlah keadaan di luar diri Anda yang menentukan apakah Anda akan kaya atau miskin, bahagia atau sedih, sukses atau frustrasi. Justru paradigma, program tak terlihat yang bekerja diam-diam di dalam diri Anda yang menentukan batasan-batasan Anda. Dan kabar baiknya adalah, sejak saat Anda menyadari hal ini, Anda memegang kendali untuk sepenuhnya mengubah hidup Anda. Jangan berhenti sampai di sini. Lanjutkan perjalanan ini. Video berikutnya sudah tersedia dan akan membawa Anda ke pemahaman yang lebih dalam, mengangkat Anda selangkah lebih maju dalam perjalanan peningkatan kebijaksanaan Anda. Ini adalah kesempatan untuk menjadi 1% lebih baik dari diri Anda saat ini.
Terima kasih telah bersama saya sampai di sini dan saya tunggu Anda di video selanjutnya.